Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egi Ayu Anggita, NPM 1901010017 dari kelas PAIB semester 5 dengan nomor urut DO40. Nah, di sini saya akan memberi jawaban terkait tentang UTS atau ulangan tengah semester mata kuliah pendidikan mata kuliah Al-Quran, hadis serta pembelajarannya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yakni pertanyaan tentang bagaimana konsep belajar dan pendidikan 4.0. Konsep belajar merdeka adalah sangat berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya yang ada di Indonesia. Konsep merdeka belajar di sini ialah program kebijakan yang dirancang oleh Kemendikbud guna mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi Undang-Undang Dasar dengan memberikan kebebasan kepada guru, murid, serta sekolah untuk bebas berinovasi, bebas dalam belajar dengan mandiri, di mana kebebasan ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak sistem pendidikan itu sendiri. Sedangkan pendidikan 4.0 adalah salah satu program untuk mendukung terciptanya pendidikan yang cerdas melalui peningkatan dan ada juga dengan pemerataan kualitas pendidikan, serta adanya perluasan akses dan adanya relevansi guna memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan pendidikan kelas dunia yang menghasilkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif untuk mewujudkan sumber daya manusia ini. Kemendikbud menerapkanlah program pendidikan yang dinamai dengan Merdeka Belajar. Pendidikan 4.0 ditandai dengan perubahan cara berpikir, cara belajar, dan bertindak dalam mengembangkan inovasi di berbagai bidang. Nah, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang kedua adalah apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya? Di dalam proses pendidikan, keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran itu menjadi tujuan utama sebelum memulai proses kegiatan belajar. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik akan menghasilkan sebuah strategi yang baik pula. Tanpa perencanaan, kegiatan belajar akan menjadi berantakan, tak terkendali dalam kegiatan pembelajarannya tersebut. Nah, perencanaan pembelajaran sendiri adalah sebuah hal yang wajib dilakukan demi mensukseskannya pembelajaran yang akan dilakukan. Perencanaan pembelajaran ialah suatu pembelajaran yang berguna untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan dalam belajar untuk peserta didik. Selain itu, guru dapat memahami peranannya dan tugas-tugas yang harus dicapai oleh peserta didik sehingga proses pembelajaran itu akan berjalan lancar. Nah, di dalam menuju pembelajaran Al-Quran dan hadis itu harus memperhatikan setidaknya 3 kurikulum, yaitu skill yang berkenaan dengan kepribadian, karakter, dan mengikuti perkembangan atau passion. Perencanaan ini harus dilakukan guna membantu menciptakan generasi Qurani yang hebat terhadap kecanggihan teknologi. Nah, selanjutnya di dalam proses perencanaan pembelajaran itu saya sudah jelaskan tadi perencanaan pembelajaran. Nah, sesudah melakukan perencanaan pembelajaran, kita bisa saja membuat contoh RPP untuk membantu kita dalam proses belajar. Berikut inilah adalah contoh dari bentuk RPP. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis serta pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Era revolusi industri atau era revolusi industri 4.0 adalah merupakan tanggungan atau tantangan yang berat bagi seorang guru karena akan berdampak pada peran pendidikannya.
Strategi pembelajaran di era revolusi 4.0 ini, guru harus memberikan peranan penting dalam pendidikan. Ada 3 hal yang harus dilakukan guru untuk menyiapkan siswanya agar mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Guru memerlukan strategi dan dalam pengaplikasiannya memerlukan strategi yang baik, karena di dalam strategi itu terdapat metode, taktik, teknik atau materi serta media agar dapat menjalankan pembelajaran yang aktif bagi peserta didik, seperti memainkan peran otak guna memecahkan berbagai problem. Nah, di dalam mempersiapkan strategi di era digital 4.0 ini, ada beberapa hal yang harus digunakan. Yang dapat dilakukan adalah dengan cara merekonstruksi keimanan siswa yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, atau bisa dengan merekonstruksi keimanan di zaman milenial, serta mengembangkan sistem pendidikan berbasis digital, mengembangkan soft skill, merekonstruksi kurikulum, dan memperkuat jejaring guna membantu siswa dalam belajar. Nah, di dalam proses atau pembelajaran itu, strategi pembelajaran itu sangat penting dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, strategi ini ialah memiliki poin penting di dalam proses pembelajaran. Guru harusnya mempersiapkan strategi itu dalam pembelajaran itu sebaik mungkin dan semenarik mungkin agar bisa membantu siswa itu memperoleh pembelajaran yang baik. Nah, pertanyaan yang keempat yang saya akan jelaskan di sini adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran dan hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Nah, media pembelajaran adalah seperangkat alat atau materi yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar. Dari menyampaikan pesan atau pendidik itu sendiri untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan atau peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan hadis itu berperan sebagai kontribusi materi yang ditransfer oleh pendidik atau guru. Dan media di dalam pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi media audio, media visual, dan media audio visual. Nah, media pembelajaran itu sangat bermanfaat sebagai alat bantu siswa atau sarana untuk dijadikan sebagai perantara komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke menerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Media atau alat pendidikan itu meliputi 2 macam, yaitu bisa perbuatan pendidik atau bisa dengan menggunakan software atau imaterial, mencakup beberapa yaitu ada nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Nah, benda-benda yang bisa dipakai oleh pendidik dalam mentransfer ilmu atau materi itu bisa saja menggunakan hardware atau material itu mencakup meja belajar, kursi, papan tulis, penghapus, kapur, tulis, buku, ataupun peta. Nah, media yang dapat diaplikasikan pada pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai berikut. Yang pertama itu bisa dengan media audio, yang kedua itu bisa dengan menggunakan pembelajaran visual atau menggunakan media visual, dan yang terakhir itu adalah media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, media di dalam proses pembelajaran itu banyak sekali yang digunakan pada pendidikan era zaman milenial sekarang atau zaman 4.0 itu adalah seperti e-learning atau Google Classroom, Zoom, Google Meeting. Itu masih banyak alat atau tempat wadah untuk kita belajar di zaman digital, serba digital sekarang. Karena di dalam aplikasi tersebut kita bisa belajar, bisa berkomunikasi kepada guru atau
teman yang lain untuk sama-sama belajar memperoleh ilmu dengan menggunakan teknologi atau menggunakan alat-alat yang sudah digital. Nah, pertanyaan yang terakhir yang akan saya jelaskan atau yang akan saya jawab di sini adalah, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan wabah COVID-19. Nah, pembelajaran di era pandemi atau wabah COVID-19 ini adalah sebuah tantangan yang baru di dalam dunia pendidikan, yang mana kurang lebih setahun kita mengalami pandemi ini. Pembelajaran di sekolah negeri maupun sekolah swasta itu menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Dan di dalam pembelajaran daring itu tentunya ada beberapa hal yang positif dan ada beberapa hal juga yang negatif, maupun bagi guru dan murid maupun bagi dunia pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan dari adanya pembelajaran era COVID-19 ini adalah mengevaluasi secara lebih dalam bagaimana pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan teknologi dalam masa pandemi COVID-19 ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Nah, yang selanjutnya itu ada metode. Metode di sini menggunakan metode observasi selama proses pembelajaran dan kuesioner di akhir tahun pembelajaran untuk mendapatkan data dari sampel-sampel dari peserta didik dan wali murid itu sendiri, dan penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif. Nah, hasil dari pembelajaran COVID-19 ini adalah kegiatan pembelajaran tatap muka itu sangat dibutuhkan bagi peserta didik. Guru dan juga orang tua atau wali peserta didik itu sangat membutuhkan pembelajaran tatap muka atau offline. Meskipun situasi dan kondisi masih dalam masa pandemi, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan yang penting adalah kita sudah melakukan vaksin. Kesimpulannya adalah pembelajaran luring atau pembelajaran offline atau pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran yang sebenarnya lebih baik dilakukan, tetapi memang harus adanya pandemi ini kita tidak bisa menggunakan proses pembelajaran luring atau tatap muka, dan kita harus belajar secara daring. Nah, belajar secara tatap muka atau offline ini berguna untuk lebih memperkuat hubungan antara guru serta murid dengan peserta didik itu sendiri, layaknya seorang tua dengan anaknya, serta untuk mengoptimalkan proses pembelajaran menjadi kunci dan sangat penting dan harus segera dilaksanakan. Bila tidak, maka akan lama-kelamaan akan menyebabkan peserta didik itu malas belajar dan lama-kelamaan juga menjadi bosan untuk belajar. Nah, mungkin itu jawaban terkait ulangan atau UTS, ulangan tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Terdapat 5 soal yang sudah saya jawab. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.